Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Blora kelas 10.26B akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terdiri dari observer atau pengamat, coach, dan coaching. Bersama saya, Sustiana Wahyuningsih dari SDN Perantaan. Saya Nurul Sistiana Fatimah dari SDN Gayam. Dan saya Sutarmi dari SDN Negeri Jiworejo. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam khusus. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Khusus sendiri gimana? Iya, alhamdulillah saya juga baik, Bu. Nah, di sini sebelum kita melakukan coaching ya, Bu, untuk kegiatan awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Ibu, yaitu mendiskusikan tentang rubrik penilaian coaching pada hari ini. Ya, Baik, Bu, pada coaching hari ini coach dan coaching akan saya amati dan nilai ya, Bu, sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan bagaimana dalam memberikan pertanyaan berbobot pada coaching. Dan juga, Bu, nanti untuk coaching saya juga amati bagaimana merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa ya, Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, Bu, pertanyaan pertama yang saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan dikembangkan pada kegiatan coaching hari ini, Bu? kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching hari ini adalah yang pertama listen atau hadir sepenuhnya, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga membuat pertanyaan berbobot. Ya, Bu, baik. Kemudian pertanyaan kedua ya, Bu, kompetensi spesifik mana, Bu, yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Khususnya untuk saya pribadi, saya ingin menjadi pendengar yang aktif dan mampu membuat pertanyaan berbobot. Oh iya, baik, Bu. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga ya, Bu, atau yang terakhir itu indikator yang bagaimana, Bu, yang Ibu inginkan dan kegiatan coaching hari ini? Tentunya saya menginginkan saya mampu memfasilitasi coaching, saya mampu menahan diri untuk tidak memberikan solusi secara langsung kepada coaching, saya mampu menjadi pendengar yang aktif, mampu membuat pertanyaan berbobot, dan mampu mendengar dengan rasa, serta berharap coaching akan mampu untuk menemukan solusi secara mandiri yang bersumber dari dirinya sendiri. Ya, baik, Bu. Ya, demikian dulu ya, Bu, untuk pra observasi kali ini. Silahkan Bu Tarmi untuk melaksanakan kegiatan coachingnya dengan coaching. Terima kasih, Bu Suru. Iya, sama-sama, Bu Tarmi. Assalamualaikum Bu Tarmi. Waalaikumsalam, Bu Nurul. Apa kabarnya Bu Tarmi? Alhamdulillah baik. Gimana dengan Bu Nurul? Alhamdulillah baik juga. Tetapi terdapat beberapa problem yang ada di sekolah saya yang ingin saya diskusikan dengan Bu Tarmi. Boleh. Apakah Bu Tarmi ada waktu hari ini? Ya, saya hari ini enggak sibuk kok. Ya, baik. Saya mau minta bantuan kepada Bu Tarmi untuk mendiskusikan tentang masalah ini. Di sekolah saya itu minat belajar siswa saya itu sangat rendah, Bu. Jadi di situ minat belajar dari diri sendirinya sangat rendah. Makanya untuk belajarnya harus ada perintah dari guru atau dari orang-orang sekelilingnya, seperti itu, Bu. Itu ya, jadi permasalahannya minat belajarnya di sekolahnya Bu Nurul rendah. Iya. Nah, jadi dari pembicaraan kita kali ini nanti kira-kira apa tujuannya Bu Nurul? Tujuan pembicaraan kita yaitu saya menginginkan nanti saat tahun ajaran baru ini minat belajar siswa saya sangat baik, dia termotivasi belajarnya, terus belajar itu tanpa diminta tetapi dari dalam dirinya sendiri, sehingga hasil belajarnya sangat baik untuk kedepannya, seperti itu, Bu. Ya, kemudian apakah Bu Nurul itu selama ini sudah mengetahui apa yang menjadi penyebab dari rendahnya minat belajar dari Bu Nurul? Saya rasa rendahnya minat belajar siswa itu bisa terpengaruh oleh lingkungan atau dari
dari diri siswa sendiri atau dari gurunya, Bu. Adakah penyebab yang lain? Untuk penyebab yang lain, adapun media pembelajaran yang saya gunakan belum maksimal, jadi kebanyakan saya masih menggunakan metode ceramah, Bu. Yang berarti penyebab rendahnya itu ada dari faktor internal anak itu sendiri, juga ada dari faktor lingkungan. Kemudian setelah mengetahui penyebab itu, adakah upaya Bu Nurul ke depan untuk mengubah keadaan rendahnya motivasi belajar dari Bu Nurul supaya tahun ajaran baru ini menjadi meningkat atau lebih baik lagi? Untuk rencana kedepannya, saya ingin menggunakan model pembelajaran dan metode pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan, serta menggunakan media pembelajaran yang berbasis teknologi agar anak-anak bisa mengembangkan keterampilan-keterampilan di bidang IT. Ya. Kemudian menurut Bu Nurul, untuk pemilihan metode yang Bu Nurul pilih ini kira-kira itu tingkat keberhasilannya bagaimana? Untuk kira-kira tingkat keberhasilannya dari skala 1 sampai 10 ada di 8 lah, Bu. Ya, ada di 8 ya. Jadi cukup berhasil ya. Cukup berpengaruh untuk meningkatkan motivasi belajar. Kira-kira untuk menerapkan metode itu siapa saja yang akan terlibat? Untuk penerapannya nanti saya yang terlibat yaitu siswa-siswa saya, dan saya juga bisa meminta bantuan kepada guru-guru yang ada di sekolah saya. Ya, berarti adanya kolaborasi. Kira-kira ada nggak nanti hambatan yang akan dialami ketika menerapkan metode ini? Untuk hambatan yang dialami yaitu biasanya terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Jadi karena di sekolah saya itu proyektornya hanya satu, nanti bisa gantian dengan kelas-kelas yang lain seperti itu. Terbatasnya sarana dan prasarana. Iya. Jadi dengan keterbatasan sarana dan prasarana, solusinya? Untuk solusinya nanti saya berkoordinasi dengan guru-guru yang lain, guru kelas yang lain, dan juga saya berkoordinasi dengan kepala sekolah. Ya, kemudian tindak lanjut selanjutnya, komitmen Bu Nurul selanjutnya supaya motivasi belajar di kelasnya Bu Nurul itu tetap sesuai harapan. Saya mencari referensi dari berbagai sumber untuk media-media yang menarik bagi siswa saya, dan saya mengikuti beberapa guru-guru konten kreator yang ada di Instagram, di TikTok. Di situ nanti saya bisa mendapatkan referensi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk siswa saya. Ya, hebat sekali ya Bu Nurul. Ya, semoga nanti rencananya Bu Nurul itu dapat berjalan sesuai dengan rencana dan semangat selalu ya Bu Nurul. Iya Bu Tami, terima kasih. Ya, dari percakapan kita tadi, kira-kira menurut Bu Nurul gimana? Apakah ada sebuah titik terang, atau ada Bu Nurul sudah mencapai saya sudah tahu apa yang saya lakukan. Dari percakapan kita tadi, saya menjadi yang sebelumnya itu tidak punya gambaran sama sekali. Saya sudah punya gambaran setelah ini apa saja yang harus saya lakukan, harus saya rencanakan untuk menyambut tahun ajaran baru siswa-siswa saya yang baru ini. Terima kasih ya Bu Nurul, hebat sekali sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Iya Bu, terima kasih juga buat Bu Tami sudah mewadai untuk kami berdiskusi sehingga saya mendapatkan solusi atas permasalahan saya, Bu. Baik, terima kasih ya Bu Tami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Tarmi. Waalaikumsalam Bu Sus. Ya Bu Tarmi tadi sudah melakukan kegiatan coaching ya Bu. Ya. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih ya Bu. Ya. Itu pasca observasi. Yang pertama ya Bu, apa saja Bu yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator dan ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu tadi? Ya,
Menurut saya yang sudah berjalan ketika coaching tadi adalah sudah adanya kemitraan, sudah adanya suatu proses, dan sudah memaksimalkan potensi yang ada. Kemudian kompetensinya saya sudah berusaha melaksanakan coaching menggunakan alur Tirta yang terdiri dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan saya sudah berusaha untuk menahan diri saya supaya tidak memberi solusi secara langsung dan memaksimalkan potensi coaching untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Oke Bu ya. Menurut saya sebagai observer kegiatan coaching antara Bu Tarmi dan Bu Nur tadi sudah berjalan lancar, juga prosesnya sudah memakai alur Tirta ya Bu. Juga Bu Tarmi sudah berusaha menggali kompetensi dengan memberikan pertanyaan berbobot sehingga Bu Nurul bisa menceritakan permasalahannya dan bisa menemukan sendiri solusinya. Kemudian tadi juga Bu Tarmi sudah melakukan coach sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian Bu, untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa yang ingin dikembangkan Bu Tarmi berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan? Yang ingin saya kembangkan pastinya kompetensi saya sendiri untuk membuat pertanyaan yang lebih berbobot Bu, sehingga mampu memfasilitasi atau mengarahkan si coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Iya, oke Bu, begitu ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lagi dengan lebih baik dan lebih menyelesaikan masalah yang kita hadapi tentunya. Iya, permasalahan yang kita hadapi bisa terselesaikan dengan mudah. Demikian observasi saya hari ini Bu, semoga bermanfaat bagi kita. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sus. Ya, sama-sama kita. Selamat pagi, assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Bu Sultarmi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik Bu. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Saya akan menjadi observer atau pengamat, Bu Nurul akan menjadi coach, dan khusus akan menjadi coachee ya. Daripada kesempatan pagi ini saya akan menjelaskan proses atau alur kegiatan kita. Yang pertama pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Pada kegiatan pra-observasi saya akan mengamati Bu Nurul dan khusus sebagai coach dan coachee bagaimana berjalannya coaching, apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian, diantaranya sudah sesuaikah coaching dengan alur coaching dengan menggunakan alur Tirta, penyampaian tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada. Bu Nurul sudah siap? Sudah Bu. Sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Nurul ya. Iya. Pertanyaan yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Nurul kembangkan pada coaching ini nanti? Untuk yang perlu dikembangkan yaitu kompetensi present, kehadiran penuh. Terus yang kedua itu saya dapat mendengarkan aktif dari coaching. Dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Ya, baiklah. Dari kompetensi-kompetensi itu Bu Nurul ingin memfokuskan ke kompetensi yang mana? Kompetensi yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian apa harapan Bu Nurul pada kegiatan coaching kali ini? Yang ingin saya observasi apa? Yang Bu Nurul ingin? Harapannya nanti coaching dapat menemukan solusi dari pertanyaan yang saya ajukan, dan dari pertanyaan itu memudahkan coaching untuk mendapatkan solusi yang terbaik seperti itu Bu. Bagian yang mana menurut Bu Nurul yang ingin saya observasi? Untuk yang bisa diobservasi yaitu bagian saya dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot yang membantu coaching menemukan solusi. Itu untuk pertanyaan pra-observasi yang Nurul. Semangat selalu, semoga sukses. Amin. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Sus. Waalaikumsalam Bu Nurul. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya sedikit ada masalah Bu Nurul. Oh, ada masalah ya Bu Sus. Ada masalah apa? Bolehlah Bu Sus cerita. Ya, saya
dengan cerita dengan Bu Nurul tentang masalah saya. Bu Nurul ada waktu apa tidak ya? Alhamdulillah ada waktu Bu, silakan khusus bisa ceritakan masalahnya. Ya begini Bu, pada saat pembelajaran beberapa murid saya itu tidak fokus dengan pembelajaran, seperti melamun gitu Bu. Mereka tidak fokus, tidak memperhatikan, kepalanya itu ditaruh di meja seperti itu Bu. Oh begitu, tidak fokus karena melamun gitu. Iya Bu, anak-anak itu kayak melamun gitu. Oh gitu, berarti murid-murid tidak semangat gitu ya dalam belajar ya? Iya Bu, anak-anak kurang semangat karena tadi Bu banyak yang melamun. Oh iya, saya mengerti. Dan sekarang bagaimana proses pembelajaran yang khusus jalankan sehingga anak kurang bersemangat? Sebenarnya Bu, pembelajaran sudah saya rencanakan, sudah memakai media, ada kelas juga. Tapi setelah saya telusuri Bu, saya tanya itu ternyata anak itu belum sarapan dari rumah Bu. Jadi orang tua mereka sibuk kerja di ladang, berangkat dari pagi sehingga mereka tidak sempat memberikan sarapan untuk anak-anaknya. Oh, itu tiap hari atau hari-hari tertentu saja Bu, anak-anak seperti itu? Iya Bu, untuk minggu ini hampir Bu, beberapa hari anak-anak itu banyak melamun dan tidak fokus. Oh iya, berarti Bu sudah tahu ya penyebabnya anak-anak tidak fokus saat pembelajaran itu? Iya Bu, itu tadi anak-anak melamun ternyata karena belum sarapan. Oh, ada lagi nggak Bu penyebab anak kurang fokus saat pembelajaran? Iya ada Bu, karena bangun kesiangan juga. Tadi Bu, karena orang tuanya sibuk bekerja di ladang, berangkat dari pagi, Ya. mereka tidak sempat membangunkan anak-anaknya untuk segera sarapan dan pergi ke sekolah. Oh iya, untuk kedepannya apa yang akan khusus lakukan agar anak-anak kembali fokus pada pembelajaran? Rencana saya akan berkoordinasi dengan orang tua murid, saya akan beritahu bahwa pentingnya sarapan itu Bu untuk anak di pagi hari. Saya akan men-share di grup dan juga akan mengingatkan kepada orang tuanya, mungkin bisa lewat jam beker atau apa itu alarm HP sehingga orang tua anak itu bisa membangunkan anak-anak lebih awal dan sarapan. Oh gitu, bagus sekali khusus rencananya. Kira-kira prioritas utamanya apa ya Bu? Prioritas utama saya itu supaya anak itu fokus dalam pembelajaran Bu. Oh gitu, bagus sekali Bu. Ada lagi tidak langkah yang lain? Untuk langkah yang lain Bu, saya ingin berkoordinasi, berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat untuk ya setidaknya sekolah memberikan sosialisasi untuk mengadakan pertemuan dengan wali murid untuk memberikan pengarahan pentingnya sarapan itu Bu. Nanti kita kumpulkan orang tua murid di sekolah. Oh gitu, berarti kira-kira saat berkoordinasi tersebut siapa saja yang khusus libatkan? Ya, yang saya libatkan untuk kegiatan tersebut selain orang tua, saya juga akan melibatkan kepala sekolah dan rekan sejawat. Begitu Bu. Oh bagus sekali ya Bu Sus. Dari hasil diskusi hari ini, gambaran komitmen apa yang bisa Ibu lakukan agar fokus belajar anak itu bisa kembali? Komitmen yang akan khusus lakukan apa? Iya, saya berkomitmen Bu untuk senantiasa mengingatkan anak untuk pentingnya sarapan itu dan pentingnya bangun pagi untuk selain ke sekolah tidak terlambat juga sudah siap untuk pelajaran karena sudah diawali dengan sarapan. Oh gitu. Ya, sehingga rating yang akan saya raih itu Bu dari yang tadinya rendah bisa meningkat. Bagus sekali langkah-langkah khusus ya. Terus setelah melakukan percakapan ini bagaimana perasaan khusus? Iya benar, saya merasa lega, saya merasa senang, saya bisa mendapat solusi dari permasalahan sendiri. Terima kasih ya Bu Nurul sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Sama-sama khusus, semoga langkah khusus nanti berjalan dengan lancar, sukses dan tetap semangat ya khusus. Ya, terima kasih Bu Nurul. Sama-sama khusus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kembali lagi kita ya Bu Nurul. Ya. Nah, tadi saya sudah melihat proses coachingnya dan sekarang kita sampai di tahap pasca observasi ya. Pada tahap pasca observasi ini kita akan merefleksi kembali kegiatan coaching yang telah tadi Bu Nurul lakukan. Kemudian pertanyaan saya yang pertama,
menurut Bu Nurul apa yang sudah terjadi atau sudah dilaksanakan dalam proses coaching tadi yang sudah berjalan dengan baik? Untuk pelaksanaan coaching tadi saya sudah menggunakan alur kita, lalu juga kita terdapat kemitraan, memaksimalkan potensi dan bersifat terbuka, jadi tidak menghakimi jawaban si coach Bu. Jadi si coach ini mendapatkan atau menemukan solusinya sendiri, tidak terdorong oleh coach tadi. Ya, jadi berdasarkan hasil pengamatan saya juga sudah seperti itu tadi. Bu Nurul sudah menjadi coach, sudah berusaha menerapkan prinsip coaching dan sudah berusaha menerapkan inti atau kompetensi inti dari coaching. Sudah mindfulness, sudah present, sudah terbuka, sudah berusaha menahan diri untuk tidak memberi solusi langsung, dan sudah memaksimalkan potensi yang ada pada si coach, serta sudah terjadinya kemitraan yang baik antara coach dan coach. Baiklah, selanjutnya dari proses tadi, menurut Bu Nurul apa yang masih perlu dikembangkan oleh Bu Nurul? Untuk yang perlu saya kembangkan nantinya adalah pertanyaan saya itu, yang saya inginkan itu mendorong untuk si coach berpikir kritis gitu, menemukan solusinya lebih mudah atas permasalahan yang seperti itu Bu. Jadi intinya pertanyaan bobotnya lebih bervariasi gitu Iya, ya. seperti itu. Jadi semoga nanti dengan sering berlatih coachingnya kita bisa meningkatkan kemampuan kita. Kemudian selanjutnya rencana tindak lanjut ke depan bagaimana supaya kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Nurul ini dapat maksimal. Untuk rencana tindak lanjut saya akan melakukan coaching terhadap rekan sejawat untuk Selanjutnya bagaimana rencana tindak lanjut yang akan Bu Nurul lakukan supaya kompetensi yang ingin Bu Nurul kembangkan tadi dapat berkembang dengan maksimal, dengan sering berlatih coaching, terus mencari selanjutnya pertanyaan yang terakhir, menurut Bu Nurul apa atau bagaimana rencana tindak lanjut supaya kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Nurul itu dapat dimaksimalkan? Baik, untuk rencana tindak lanjut yang saya lakukan yaitu saya bisa mencari referensi pertanyaan yang berbobot untuk sesi coaching berikutnya, sehingga coach saya dapat memahami pertanyaan saya dan berpikir secara kritis untuk menemukan solusinya, seperti itu Bu. Ya, terima kasih. Dari proses coaching tadi menurut saya umumnya atau secara garis besar sudah berjalan dengan baik. Nurul sudah menjadi seorang coach yang baik dan sudah memaksimalkan potensi yang ada pada coach. Tapi kita manusia itu tidak ada yang sempurna, jadi marilah kita terus belajar untuk menjadi yang lebih baik lagi ya. Terima kasih Bu Nurul untuk kegiatan coaching hari ini. Tetap semangat selalu dan salam guru penggerak. Salam guru penggerak. Terima kasih Bu Tami ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Sus. Waalaikumsalam Bu Nurul. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Nurul sendiri? Alhamdulillah baik juga Bu Sus. Nah, Bu Sus, di sini sebelum kita melakukan coaching untuk kegiatan awalnya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan di awal, yaitu mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada hari ini. Nah, baik Bu Sus, pada coaching hari ini nanti coach dan coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian saya. Apakah nanti saat khusus coaching pertanyaannya sesuai atau tidak dengan alur kita. Lalu bagaimana dalam memberikan pertanyaan berbobot pada coaching, dan juga gimana sih coaching nanti merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu. Nanti diantaranya ada prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah,
Baik khusus, bisa kita mulai untuk pertanyaannya? Iya Bu, silakan. Ya. Baik khusus, untuk pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan yaitu kompetensi apa yang ingin khusus kembangkan pada saat coaching nanti? Iya Bu Nurul, kompetensi yang ingin saya kembangkan di kegiatan coaching nanti yaitu saya yang pertama yaitu presence, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu Nurul. Oh iya, bagus sekali. Lalu untuk kompetensi tersebut, untuk kompetensi spesifik yang ingin khusus fokuskan itu di kompetensi yang mana? Itu Bu, nanti kompetensi yang akan saya spesifik lagi ya untuk mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, kemudian untuk pertanyaan yang terakhir yaitu indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh khusus dalam proses coaching hari ini? Iya, indikator saya ingin bahwasanya coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan memberikan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahannya itu. Oh begitu ya Bu, baik Bu. Demikian dulu ya Bu untuk pertanyaan pra-observasi kali ini. Silakan Ibu khusus nanti melakukan coaching dan di sini nanti saya akan mengamati jalannya coaching. Setelah itu khusus nanti bisa langsung coaching dengan coachingnya seperti itu. Ya, terima kasih Bu Nurul atas kesempatannya. Ya khusus sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum khusus. Waalaikumsalam Bu Tarmi. Gimana kabarnya khusus hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana dengan Bu Tarmi sendiri? Alhamdulillah saya baik Bu, tapi ada sedikit yang mengganjal di hati saya. Oh begitu Bu, boleh cerita dengan saya Bu? Ya, khusus ada waktu enggak kalau saya cerita sama khusus? Ada nih, saya baru free. Oh, Silakan Bu Tarmi. Makasih khusus sudah mau mendengarkan cerita saya. Gini Bu, beberapa waktu yang lalu itu saya diinfo sama wali murid saya kalau anaknya itu tidak dapat tempat duduk dan si ibu itu khawatir nanti kalau anaknya itu tidak punya tempat duduk, anaknya jadi tidak semangat sekolah. Itu Bu. Jadi permasalahannya buat Bu Tarmi ada yang tidak ada tempat duduk dan ibunya Khawatir, khawatir ya. dengan anak itu. Iya, dan saya sudah menenangkan hati sang ibu sih dengan mengatakan tenang saja Bu, nanti semua akan dapat tempat duduk. Tapi saya juga heran Bu, kok masih ada ya perilaku seperti itu, padahal kita itu sering sekali sosialisasi tentang no bully. Ya berarti di sini masih ada ya murid-murid Bu Tarmi yang dikucilkan oleh teman-temannya. Iya Bu, jadi saya ingin menerapkan khusus dan saya ingin menemukan solusi gimana supaya ini terjadi lagi di kelas saya. Di sini apakah Bu Tarmi sudah bisa mencari penyebabnya Bu dari hal itu? Untuk selama ini penyebabnya itu berdasarkan info dari wali murid itu katanya karena si anaknya dia itu istilahnya kurang pintar Bu. Tapi selain itu memang saya dulu itu sesekali kan mengamati kalimat karena kebetulan rohnya itu berdampingan dan memang menurut saya si anak ini masih manja karena memang kebetulan dia anak tunggal jadi masih belum mandiri dan memang ya kalau kita katakan gercep kurang gercep tapi kan setiap anak itu unik dengan keunikannya jadi kita tidak boleh melabel oh anak ini kurang pandai karena setiap anak pasti punya kekurangan dan kelebihan sedangkan untuk anak-anak itu kan belum sedikit sampai ke situ ya Bu jadi mungkin si temannya ini yang memunculkan ini melabel dia itu nggak pandai jadi nggak mau berteman ya. Dan memang si anak yang melabel ini menurut saya itu dia tipe pemimpin atau suka menguasai pergaulan di kelas itu khusus. Jadi faktor tidak disukai tadi karena anak itu kurang pandai ya Bu, kurang pandai, kurang gercep, seperti tidak cepat tanggap dengan dalam menerima materi. Iya itu. Terus kalau menurut Bu Tarmi kondisi kelas yang bagaimana Bu yang ingin Bu Tarmi harapkan? Tentunya itu saya menginginkan kondisi kelas saya itu kondisi kelas yang kondusif, kelas yang aman, nyaman, gembira, kreatif, edukatif, inovatif, menyenangkan dan pastinya no bully.
terus untuk menciptakan kondisi seperti itu, Bu Tani mungkin ada rencana Bu, langkah-langkahnya bagaimana Bu untuk mencapai kondisi tersebut? Ya dulu, ya Bu, saya ingat dulu juga pernah terjadi kasus bully di kelas saya. Cuma tidak dikucilkan, ada kata-kata yang tidak enak gitu ya. Kalau dulu itu saya menerapkan, kalau sekarang istilahnya KSE Bu ya. Kalau dulu belum kenal istilah KSE, kalau intinya saya menanamkan pendidikan karakter pada anak saya ajak diam sejenak, saya dengarkan musik, anak saya bawa ke suasana sehingga mereka itu jadi menumbuhkan kompetensi sosialnya gitu. Jadi kalau sekarang menurut saya pastinya saya yang pertama akan membuat kesepakatan kelas dulu di awal dulu. Selain kesepakatan kelas juga saya akan membudayakan disiplin positif atau budaya positif dan mengimplementasikan KSE pada mata pelajaran sehari-hari. Bagus sekali ya Bu Tani. Kemudian ada nggak Bu rencana tambahan selain itu tadi? Ya, pastinya saya akan selalu berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, wali murid saya dan lingkungan di sekitar supaya selalu terjalin kemitraan atau hubungan yang baik. Oh iya, bagus sekali Bu Tani. Kemudian untuk rencana tadi Bu, prioritas utama Bu Tani apa Bu untuk kegiatan itu tadi? Prioritas utama saya pastinya saya ingin menciptakan murid saya berkarakter profil pelajar Pancasila Bu. Karena dengan penguatan profil pelajar Pancasila, kehidupan relasi hubungan antar murid saya insya Allah akan berjalan dengan baik dan pembelajaran pun akan berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Begitu ya Bu. Kemudian kalau misalkan Bu ini semisal kita rating dari angka 1 sampai 10 ya Bu, itu kira-kira Bu Tani sudah dalam posisi yang mana ini Bu? Kalau sekarang sih karena belum KBM ya mungkin kita masih di posisi 5, tapi nanti penerapan metode atau strategi yang saya pilih ini insya Allah mampu mencapai angka 8 karena sebelumnya saya juga sudah menerapkan dan sudah cukup efektif untuk menghentikan atau mencegah bully di sekolah saya. Ya, jadi nanti sekiranya akan mencapai ke nilai 8 ya Bu. Ya. Kemudian untuk selanjutnya Bu Tani, kapan Bu rencana itu akan Bu Tani laksanakan? Insya Allah ketika awal tahun ajaran baru Bu, ketika masa MPLS sekolah nanti, saya rasa waktu itu adalah tepat untuk memberikan pembelajaran berkaitan dengan karakter dan penguatan profil pelajar Pancasila. Kira-kira siapa Bu yang akan terlibat? Pastinya saya berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, wali murid saya sendiri, dan lingkungan sekitar kalau perlu Bu. Iya, bagus sekali ya Bu. Kemudian tentunya Bu Tani membutuhkan dukungan ya Bu. Iya pasti. Dari mana saja Bu dukungan itu misalnya Bu Tani harapkan? Pasti saya membutuhkan dukungan moral dari kepala sekolah dan teman saya yang ada di lingkungan sekolah saya, dukungan dari wali murid saya, dari murid saya, dan pastinya dari keluarga yang selalu memberi motivasi kepada saya. Ya, tapi kemudian dari kegiatan tersebut gambaran komitmen apa yang Ibu harapkan dari kondisi yang kelas yang kondusif itu Ibu? Untuk kedepannya saya menginginkan untuk terus mengimplementasikan KSE, mengintegrasikannya pada pembelajaran sehari-hari serta menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Ya, bagus sekali. Tadi Bu Tani untuk rencana kedepannya, semoga nanti Bu Tani bisa mencapai suasana yang kondusif sesuai yang Bu Tani harapkan. Semangat ya Bu. Terima kasih khusus, terima kasih sekali khusus dari hasil percakapan kita. Alhamdulillah saya sekarang sudah merasa lega khusus. Yang tadinya saya bingung saya harus ngapain, kok saya sudah punya masalah seperti ini, tapi sekarang saya sudah menemukan jawaban dari permasalahan saya. Terima kasih khusus sudah mau meluangkan waktunya untuk sharing dengan saya. Ya Bu Tani, terima kasih kembali. Nanti lain kali bisa kita sambung kembali sharing kita. Ya, terima kasih khusus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum khusus. Waalaikumsalam Bu Nurul. Baik Bu, khusus tadi sudah melakukan coaching ya dengan coachingnya. Nah, untuk sebelum pertanyaan pasca observasi ini, tadi saya sudah mengamati khusus melakukan coaching dengan busnya.
Ini sudah terdapat beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan, saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Yang pertama, setelah melakukan coaching tadi, apa yang sudah khusus lakukan saat coaching dan apa yang menjadi indikator ketercapaian saat khusus coaching? Ya Bu Nurul, saya tadi sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, terus rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali kompetensi si coaching tadi ya Bu, untuk menceritakan masalah dan menemukan solusinya dari permasalahan itu. Oh begitu ya khusus. Memang apa yang sudah khusus sampaikan tadi sudah sesuai dengan catatan saya. Jadi di sini catatan saya yaitu khusus tadi sudah melakukan coaching dengan sangat baik. Lalu khusus juga sudah bertanya kepada coachingnya dengan alur tirta. Setelah itu juga khusus juga menggali kompetensi memberikan untuk menahan coaching untuk tidak memberikan solusi secara langsung gitu ya dengan coaching. Setelah itu khusus juga tidak menghakimi dari jawaban-jawaban yang telah disampaikan coaching. Khusus juga memberikan pertanyaan yang sudah berbobot, sudah membuat coaching berpikir kritis untuk memberikan solusi atas permasalahannya sendiri seperti itu. Di sini untuk sebelum saya tutup, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin khusus kembangkan untuk coaching selanjutnya? Ya Bu, tentunya saya akan lebih berlatih lagi agar kegiatan coaching yang saya lakukan lebih baik. Kemudian saya juga akan lebih memahami lagi alur tirta sehingga dalam melakukan coaching untuk selanjutnya juga akan lebih baik lagi seperti itu. Oh iya, khusus bagus sekali. Jadi semoga nanti akan terlaksana dengan baik ya khusus rencana-rencana khusus itu. Untuk hari ini kita semoga bermanfaat observasi hari ini. Lalu setelah ini ada lagi yang akan khusus tanyakan? Ya saya kira cukup Bu, nanti lain hari kita sambung sharing kita. Ya baik Bu, kita sama-sama belajar ya Bu. Ya, Bu. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.